Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3 Asa Channel. Video kali ini kita akan mengenal 5 PO Bus kebanggaan warga Sumatera Barat. Ada pendatang baru, jadi jangan skip dan tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Bus antar kota antar provinsi jadi salah satu moda transportasi favorit di Sumatera Barat. Sudah sejak dahulu, bus akap selalu jadi andalan bagi warga Minang yang hendak bepergian, baik itu di dalam Pulau Sumatera maupun ke Pulau Jawa. Tidak heran, sudah sejak dahulu hingga saat ini terdapat banyak perusahaan otobus yang berdomisili di Sumatera Barat dan menawarkan perjalanan menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Mayoritas PO Bus di Sumatera Barat memiliki keunggulan dalam hal layanan bus yang istimewa. Bahkan tidak jarang beberapa PO Bus juga mengandalkan sasis-sasis premium. Apa saja PO Bus yang berasal dari Sumatera Barat? Berikut informasinya. Pertama, ada perusahaan otobus Naikilah Perusahaan Minang atau yang lebih dikenal PONPM. Perusahaan otobus yang berdomisili di Kota Padang Panjang ini pertama kali hadir pada 1937. Nama Bahaudin Sultan Barbangso Nan Kunyang jadi tokoh penting yang melahirkan PONPM kala itu. Pada awal kemunculannya, PONPM melayani trayek Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawalunto, dan menggunakan bus dengan kap mesin depan asal Amerika Serikat, seperti Dodge, Ford, dan GMC. Selain melayani angkutan penumpang, kala itu PONPM juga melayani angkutan barang dan pos. Jadi tak heran bila bagian atas bus kala itu banyak diisi dengan berbagai paket barang bawaan. Seiring berjalannya waktu, PONPM pun terus berkembang pesat dan mulai melayani berbagai kota lain di Pulau Sumatera bahkan hingga ke Pulau Jawa. Kini di tangan generasi ketiganya yaitu Angga Firkansa Khairul, PONPM terus melebarkan sayapnya dengan melayani bus akap, AKDP, dan pariwisata. Salah satu keunikan yang dimiliki PONPM yakni mayoritas busnya saat ini mengandalkan sasis dari Mercedes-Benz. Tercatat ada banyak tipe dan jenis sasis bus Mercedes-Benz yang pernah dan masih dipakai PONPM. Seperti OH1113, OH1518, OH1521, OH1525, OH1526, hingga 1836 O500R. Selain sasis Mercedes-Benz, PONPM juga sempat beberapa kali menjajal sasis asal Cina, seperti Golden Dragon bermesin Yuchai. Adapun untuk bodi busnya, PONPM tercatat pernah dan masih menggunakan bodi dari berbagai perusahaan karoseri, seperti Adiputro, Laksana, Tentrem, hingga Rahayu Santosa. Yang kedua, ada perusahaan otobus Anas Nasional Sejahtera atau POANS. POANS juga sudah hadir di Indonesia sejak lama, tepatnya mulai 1960-an. Berasal dari kota Bukit Tinggi, POANS didirikan pertama kali oleh tokoh bernama Anas Sultan Jamaris. Kala itu, kehadiran POANS ini juga untuk memenuhi kebutuhan transportasi orang dan barang yang hendak bepergian, baik itu di dalam Sumatera Barat maupun provinsi lain di Pulau Sumatera. POANS mencapai masa kejayaannya pada era 1980-an. Bahkan kala itu, POANS sempat membuka salah satu rute terjauh di Indonesia, yakni dari Aceh menuju Denpasar, Bali. Sayangnya, krisis moneter yang sempat terjadi pada 1998 memaksa POANS untuk mengecilkan rute perjalanannya menjadi sampai Pulau Jawa. Kini, rute terjauh yang dilayani POANS hanya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuju Bandung, Jawa Barat. Selain PO Bus kebanggaan warga Sumatera Barat, POANS juga dikenal selalu menawarkan fasilitas hingga sasis dan bodi premium. Saat ini, perusahaan otobus yang dikenal memiliki khas bodi berwarna biru itu dikenal banyak mengoperasikan bus berbasis Mercedes-Benz dan berbodi Morodadi Prima.
Yang ketiga, ada PO Transport Express Jaya, yang juga merupakan salah satu PO bus tertua di Sumatera Barat. Bermarkas di Lubuk Alung, Padang Pariaman ini pertama kali hadir pada 1977. Bermodal 1 unit bus kala itu, PO Transport Express Jaya hadir untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat sekitar Padang Pariaman yang hendak bepergian ke beberapa kota dan provinsi lain di Pulau Sumatera. Memasuki era 90-an, tepatnya 1996, PO Transport Express Jaya mulai melebarkan sayapnya dengan melayani rute menuju Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek. Kini, seiring berjalannya waktu, PO ini terus mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan anak usaha PO Lubuk Basung, PO Trans Mandiri, dan PO Lubuk Basung Express. Perusahaan otobus ini menghadirkan bus baru dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 dan mengandalkan bodi Gran Turismo double glass, garapan karoseri Moroda di Prima. Berikutnya, perusahaan otobus Mutia Putri Mulia atau PO MPM jadi PO bus selanjutnya yang populer di Sumatera Barat. Berbeda dengan 3 PO bus Sumatera Barat sebelumnya, PO MPM terbilang masih seumur jagung. Perusahaan otobus yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat ini diketahui baru hadir meramaikan persaingan bus akap di Pulau Sumatera pada tahun 2019. Didirikan oleh Haji Yurnalis, PO MPM memiliki keunikan karena mengandalkan sasis Hino. Ini jelas berbeda dengan PO bus asal Sumatera Barat atau Pulau Sumatera lainnya yang mayoritas menggunakan sasis-sasis premium seperti Mercedes-Benz, Scania, atau Volvo. Kendati masih berusia muda, PO MPM kini sudah memiliki puluhan unit armada. Adapun untuk bodi bosnya, PO MPM hanya menggunakan bodi garapan karoseri Laksana berjenis SR2 HD Prime atau SR2 XHD Prime. Rute PO MPM kini melayani perjalanan dari beberapa kota di Sumatera Barat, seperti Padang, Padang Panjang, Padang Pariaman, Lubuk Basung, Solok, Payakumbuh, Bukit Tinggi menuju Jabodetabek hingga Bandung. Yang terakhir ada PO bus pendatang baru, yakni PO Palala. Ini bisa dibilang jadi PO bus termuda di Sumatera Barat karena baru resmi hadir di awal 2022. Didirikan oleh Egy Safride yang merupakan putra asli Solok, PO Palala kini bermarkas di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada awal kehadirannya, PO Palala langsung meluncurkan 5 bus baru bersasis Mercedes-Benz OH1526. Kelima bus tersebut seluruhnya mengandalkan bodi Legacy SR2 panorama garapan karoseri Laksana yang menggunakan kaca single glass. Hadir sebagai PO bus baru, PO Palala mencoba menawarkan fasilitas premium pada bagian dalam busnya. Rencananya, PO Palala akan melayani rute perjalanan dari beberapa kota di Sumatera Barat, seperti Payakumbuh, Solok, Batu Sangkar, Padang Panjang, Bukit Tinggi menuju Jabodetabek hingga Karawang. Kedepannya, PO Palala berusaha untuk menambah unit armadanya dan memperluas rute perjalanan yang dilayani. Oke Sobat 3asa, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.